Tuh. Iya, Buya nanti boleh baca puisi ya di akhir. Oh iya iya Saya nanti. udah Ya, request dari sekarang. boleh sekarang sekarang aja ya. Saya kebetulan Oh, ketemu. sekarang aja. Oh, luar biasa. Baik, Oke, baik. oke, oke. Siap. Kita mandek tapi tak merasa. Judulnya begitu. Hmm. Selamat malam, kawan-kawan bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sarah Malam. Monika, di acara Bercerita, berbagi cerita di balik berita. Aha. Malam ini sangat spesial sebagai penutup akhir tahun. Kita akan berbincang-bincang dengan Buya Hussein Muhammad. Luar biasa. Malam ini Kiai Haji Hussein Muhammad atau yang biasa dikenal dengan Buya Hussein merupakan pengasuh dari Pondok Pesantren Dar At-Tauhid Arya Winangun Cirebon, sekaligus Ketua Yayasan Fahmina. Beliau adalah seorang kiai juga tokoh intelektual Islam dan gender yang ada di Indonesia. Berkat kerja kemanusiaannya selama ini, pada 26 Maret 2019, Buya Hussein memperoleh penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa dari UIN Wali Songo Semarang. Jadi pemikiran kritis, progresif, dan perjuangannya atas isu kesetaraan dan keadilan gender dalam Islam banyak sekali menginspirasi para penggerak humanisme di berbagai daerah. Tradisi keilmuan Islam klasik dan penguasaan disiplin ilmu lainnya seperti antropologi, sosiologi, maupun psikologi turut memperkaya tafsir gender dari isu yang ditekuni oleh Buya Hussein ini. Beliau menawarkan berbagai hasil kajian dan gagasan biologis yang mengenai konsep gender ini berakar dari pemikiran Islam dan bertujuan pada kemaslahatan. Jadi pada bercerita 28 malam ini, Selasa malam ini kita akan berguru kepada Buya Hussein, menuai ilmu dengan kedalaman dan keluasan cara pandang beliau atas cinta dan kemanusiaan. Ini sebagai sebuah refleksi Bu ya, sebagai Baik, baik. refleksi akhir tahun dari periode kelabu dan sendu tahun 2020 ini, di mana pandemi meluluh lantakan tatanan kehidupan kita hingga ke fondasi spiritual kita sebagai manusia. Kalau gitu, mari kita sapa Buya Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, apa Waalaikumsalam. kabar? Oh, Sarah, baik sekali. Alhamdulillah. Sehat. Sehat semua ya, situ ya, Sarah Sehat, ya. alhamdulillah. Ini tadi Oke. saya diberi kabar Buya ternyata sedang dalam perjalanan ya, tapi alhamdulillah Iya, sudah sampai dengan selamat. alhamdulillah. Gimana nih? Buya, Buya kita Ya. berbincang-bincang mengenai Oke. sebenarnya adalah terkait dengan kondisi tahun 2020 ini kan kita kayak kehilangan waktu itu 1 tahun karena rutinitas kita berubah, sangat berubah karena pandemi ya. Iya. Jadi bahwa virus corona ini telah secara radikal mengubah tatanan kehidupan dan ritme waktu kita. Lalu menurut Buya sendiri bagaimana kondisi seperti itu? Aduh. Ini pertanyaannya berat sekali nih ya. Banyak sekali yang nggak bisa menjawab nih. Orang sedunia nggak bisa jawab nih. Itu itulah kenapa saya bertanya dengan Buya karena saya yakin bisa dijawab. Ya, tapi begini aja. Kalau saya sih ya, apapun yang terjadi, ini selalu akan ada manfaat. Selalu akan ada sesuatu yang berharga bagi kita. Ya. Perubahan-perubahan itu niscaya ya, itu kehendak Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang tidak berubah kecuali Tuhan. Dan kalau kita percaya kepada Tuhan bahwa segala yang terjadi di alam semesta adalah kehendak Tuhan, dan kita meyakini kehendak Tuhan selalu baik manusia. Tetapi manusia memang baik, tidak mengerti Ya. tentang apa yang baik dari keputusan itu. Buya mohon maaf, Ya. ini sepertinya kurang kurang dekat ya headsetnya. Oh, Jadi suaranya tuh oh, jauh terus agak putus-putus. gimana? Halo, halo, iya. Gimana? Fazla lebih dideketin kayaknya ya, Ya, apa sudah? itunya Bagaimana? headsetnya. Sudah? Bagaimana? Sudah? Coba. Halo? Halo ya. Halo? Ya, udah? Suara Bagaimana? saya jelas Bu ya? Jelas, jelas sekali. Jelas ya, tapi suara Buya putus-putus. Oh, gitu. Agak Oke. putus-putus. Bentar, kita juga nih. Halo? Ya. Iya. Gimana? Halo, halo. Nah, sudah Halo, halo? lebih baik. Sudah? Ya, sudah Baik. lebih baik. Oke. Hmm. Baik, Ya, terima kasih tadi ya.
Ya, terima kasih juga Buya. Buya tadi kan bilang bahwa meskipun dalam kondisi yang sebenarnya cukup menyedihkan ya, karena banyak sekali kita kehilangan pekerjaan, terus kehilangan teman, sahabat, bahkan banyak sekali kiai-kiai yang wafat di periode pandemi ini. Tapi ternyata ada semacam, Buya tetap melihat ada blessing in disguise gitu ya, semacam tetap ada manfaat di Oh balik iya, bencana ini. iya, iya. Ya itu, saya meyakini ya bahwa setiap keputusan Tuhan selalu mengandung kebijaksanaan. Jadi saya pernah juga bicara ini adalah kebijaksanaan Tuhan. Ini bagaimana nih bisa memahami bahwa pandemi kok jadi kebijaksanaan Tuhan? Iya, itu gimana? Tinggi sekali ilmunya. Iya, iya, iya. Kebijaksanaan Tuhan. Iya, betul. Jadi, saya kira kalau ya kita bisa hanya menebak-nebak saja ya. Tetapi keyakinan bahwa setiap keputusan Tuhan selalu mengandung kebaikan bagi manusia sendiri. Itu ya, karena Tuhan selalu berbuat baik. Itu aja. Iya. Nah, tetapi apakah yang dapat kita perkirakan tentang kebaikan Tuhan itu melalui pandemi COVID-19 ini? Itu ya yang kita kira-kira saja kan. Iya. Saya mengatakan begini, kemungkinan besar bahwa ada realitas yang cukup panjang tentang manusia melakukan perusakan terhadap alam semesta. Alam ya. Ya. Jadi Al-Quran sudah mengatakan Zoharul fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin-nas. Itu ya. Yudhiquhum ba'dal ladzi yamilu la'allahum yarji'un. Jadi telah tampak kerusakan di darat dan di bumi. Agar mereka manusia merasakan dan mereka lalu mendapatkan pelajaran dari apa yang terjadi. Jadi itu Zoharul fasad bima kasabat aydin-nas. Atas tingkah laku manusia sendiri, karena perbuatan manusia sendiri. Nah, terjadilah sesungguhnya perusakan itu kembali kepada manusia sendiri. Nah, apakah yang dapat kita pelajari dari kerusakan yang dilakukan oleh manusia hingga menimbulkan masalah bagi manusia sendiri? Saya selalu ingin mengatakan bahwa alam semesta ini adalah teman baik kita. Binatang-binatang, pohon-pohon, semua ini adalah sama dengan kita. Mereka membutuhkan hidup yang aman, nyaman, dan menjalin kesalingan dengan manusia sendiri. Nah, ini ada dominasi manusia, kemungkinannya, atas alam ini. Perusakan alam semesta, perusakan lingkungan yang demikian dahsyat, di mana-mana terjadi akibat kerakusan manusia untuk menguasai kenikmatan diri saja. Lalu maka mereka sakit. Sesungguhnya binatang-binatang sakit, pohon-pohon sakit. Nah, ini sakit ini lalu menimbulkan itu mungkin saja namanya COVID itu. Karena setiap COVID itu adalah satu jenis saja dari virus-virus yang sebetulnya dahulu kala juga ada dengan nama yang bermacam-macam. Dan ini yang paling serius yang kita ketahui sekarang itu ya, yang sangat misterius sekali. Betul. COVID ini sangat misterius. Kita tidak dapat menduga-duga seperti apa. Indikasi juga tidak selalu tepat. Apapun agak susah. Saya selalu mengatakan COVID ini adalah misteri. Kita tidak menyangka. Kita tidak menyangka orang yang tidak ada apa-apa dan sakit kemudian meninggal. Setiap hari kita juga sudah mendengarkan betapa banyak orang yang baik-baik juga meninggal ya. Dulu saya ada orang teman-teman dari pesantren itu, pesantren sehingga gitu kan, saya karena banyak doa dan sebagainya kan gitu ya. Saya bilang banyak sekali doa kita tidak terkabul oleh Tuhan. Saya bilang. Iya, banyak sekali kehilangan kita tahun ini. Betul. Iya, artinya akhirnya juga para ulama juga tidak mengenal identitas apapun, kehormatan apapun yang atau
orang yang dianggap tidak terhormat dan sebagainya itu juga tidak bisa menjamin tidak tertular oleh itu. Yeah. Jadi ini sangat pandemi, sangat pandemi. Jadi itu aja kalau saya sih kemungkinan liyuziqahum ba'dalladzi amilu. Allah mencoba agar manusia mereka merasakan apa yang mereka kerjakan. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali. Gitu loh. Jadi ya. Ya silakan. Memang apa ya, tetap apapun gitu, maksudnya kondisi kehidupan yang ditakdirkan oleh Tuhan gitu, tetap kita juga harus apa ya, harus menghargai bahwa ya ini kebijaksanaan dan ketentuan Tuhan gitu kan. Bahwa ternyata juga meskipun di balik segala kehilangan kita Bu ya, ternyata terjadi loh komunitas-komunitas itu saling bahu membahu menolong sesama dengan seperti ya Gus Durian gitu yang mengumpulkan uang untuk para pekerja yang kehilangan pekerjaannya dan orang-orang yang memang membutuhkan itu, mereka yang rentan dan menjadi korban dari dampak pandemi ini ya Bu ya. Malah solidaritas kemanusiaan kita justru semakin erat ya Bu ya. Iya, ya selalu ada efek dualitas. Jika kita melakukan ini maka ada jawaban yang lain. Yang kita sebut dengan solidaritas. Saya selalu mengatakan begini ya, bahwa Tuhan menciptakan kalau agak kasar dikit ya, ada malaikat, ada setan gitu loh. Iya. Jadi selalu ada dua itu saling memberi pelajaran bagi satu lain. Ada satu pernyataan dari para filosof lawan justru juga sering menyebutkan ini. Yudiddiha tabayyanal asya. Jadi yudhiru husnahu ad-didd gitu ya. Dengan keburukan akan muncul kebaikan. Gitu. Jadi selalu keburukan dan kebaikan itu saling memberi pengetahuan kepada yang lain. Jadi realitas ada kesulitan, tiba-tiba ada solidaritas antara manusia. Jadi itulah kehidupan. Ya Bu ya. Kemudian bahwa memang pandemi ini kan dalam lingkup keluarga ya yang terkecil kan cukup memberikan tekanan gitu dan semakin memberatilah kehidupan rumah tangga. Lalu kalau menurut Buya sendiri nih, apakah dengan kondisi pandemi kayak gini kan menjadi penyebab dari semakin banyaknya terjadi perceraian gitu, kasus perceraian, atau bahkan sebaliknya malah menimbulkan konflik poligami gitu. Kalau Buya melihatnya bagaimana efek dari pandemi ini? Betul. Jadi di dalam setiap peristiwa kehidupan yang menyedihkan atau yang perempuan akan menjadi korban dalam segala ruang. Perempuan akan menjadi korban terus-menerus lebih menderita daripada laki-laki ini karena sistem kehidupan kita, relasi kita adalah relasi patriarkisme. Patriarkisme selalu kekuasaan pada laki-laki. Laki-laki yang mendefinisikan kehidupan, menentukan kehidupan. Jadi inilah kemudian maka yang terjadi yang paling banyak penderitaan dialami oleh kaum perempuan dan anak-anak dan sebagainya. Jadi bagi saya sih ini harus memperbaiki cara relasi antara laki-laki dan perempuan. Jadi harus dibangun relasi kesalingan itu. Sebetulnya kalau relasi kesalingan itu akan memperingan semuanya, baik laki-laki maupun perempuan. Tetapi ya itu ini berat sekali untuk merubah. Saya mengatakannya peradaban patriarkisme. Nah, peradaban patriarkisme yang telah mengakar beratus-ratus abad, berpuluh-puluh abad kalaupun itu. Sehingga ini selalu akan menimbulkan masalah bagi kaum perempuan. Jadi fakta yang sekarang kita terjadi, perceraian banyak karena mungkin sudah tidak lagi tahan. Sebetulnya mungkin bukan perceraian yang banyak, juga cerai yang paling banyak mungkin. Sebab di dalam sistem patriarkisme di mana perempuan itu melakukan ketergantungannya yang luar biasa kepada laki-laki,
sulit sekali untuk minta cerai. Tetapi ketika seorang perempuan meminta cerai, menggugat cerai, maka itu sebetulnya adalah puncak dari sebuah penderitaan yang panjang. Maka dia akumulatif gitu ya, Bu ya? Oh iya, akumulatif yang panjang sebetulnya. Iya. Jadi saya sih sebetulnya berharap tuh perempuan itu mandiri ya, supaya bisa bernegosiasi dengan laki-laki. Punya bargaining position gitu ya? Iya, bukan dalam rangka melawan, sama sekali tidak dalam rangka melawan, tetapi bargaining position terjadi dan membangun kebersamaan antara dalam rumah tangga. Begitu, Sarah. Jadi pertama adalah tipsnya adalah mandiri gitu ya. Yang kedua menjaga hubungan ketersalingan itu ya, Bu ya. Iya, ada seorang Sarah, seorang gurunya Maulana Rumi. Iya. Namanya Syam Tabrizi. Iya. Iya. Di dalam Qawaidul Fiqhil Arba'un 40 kaidah cinta. Itu ya. Ikhlas kalau menyebut cinta itu ya. Iya. Nah, dalam 40 kaidah cinta mengatakan nomor berapa? Mungkin agak akhir sedikit ya. Iya. 6 kira-kira. Laqad khuliqa hadzal 'alam ala mabda'it tabadul katanya. Dunia ini diciptakan, khuliqa diciptakan, al-alam dunia ini ala mabda'it di atas prinsip kesalingan. Begitu, keseimbangan itu justru kesalingan adalah keseimbangan. Kesalingan adalah keadilan. Nah gitu. Jadi kalau ini dilanggar maka menjadi sekali dunia menjadi kontak. Iya. Kesalingan adalah keseimbangan, kesalingan adalah keadilan ya. Ini quotes malam ini dari Bu ya. Wah, pinter sudah. Bu ya, ini nih mungkin agak sedikit berbeda nih isunya. Jadi berdasarkan fakta bahwa memang Indonesia ini sebagai negara muslim terbesar ya di dunia, kita melihat tumbuhnya berbagai aliran yang ada, aliran Islam, aliran dalam Islam, dan kecenderungan formalisasi agama melalui penerapan syariah dan fikih yang cenderung kaku. Sehingga justru menimbulkan pergesekan antar manusia. Menurut Buya bagaimana dengan fenomena seperti ini? Halo Buya. Tuh, macam. Oke. Videonya loading. Iya tadi videonya loading. Udah ada. Ya. Tadi terputus tidak pertanyaan saya? Enggak, di Indonesia negara terbesar muslim. Silakan. Iya. Terus. Sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia ini kan banyak tumbuh berbagai aliran dalam Islam, dan juga ada kecenderungan bahwa terjadi formalisasi agama nih Bu ya, di mana syariah dan fikih itu diterapkan dengan sangat kaku dan akhirnya menimbulkan pergesekan antar manusia. Nah, gimana menurut Bu ya? Iya betul sekali. Tapi ini bukan hanya khas Indonesia ya. Saya kira saya selalu mengatakan bahwa itu dunia Islam tidak bergerak cara pandang keagamaannya. Ya. Jadi saya mengatakan ada konservatisme yang kuat sekali. Buya sebentar, suaranya nggak kedengeran. Iya. Ininya Buya didekatkan. Apanya? Mikrofonnya ke mulut. Lebih didekatkan. Mana ya? Halo? Iya. Halo. Halo. Nah, ya? Oke. Oh, udah. Ya, gitu Bu ya. Oke. Mantap. Baik. Jadi saya ingin mengulangi lagi bahwa silakan Bu ya. Kenyataan ini tidak hanya terjadi di dunia Indonesia saja, tetapi juga di seluruh dunia Islam. Bahkan mungkin Indonesia adalah yang terakhir atau belakangan daripada adanya perpecahan, munculnya berbagai macam aliran-aliran keagamaan itu. Tapi betul. Oke. Saya mencoba mencari akar-akar persoalan dari kenyataan-kenyataan ini. Saya sudah menulis ini, ada keresahan yang luar biasa, ada psikologi yang rapuh. Psikologi yang rapuh.
Oh iya, psikologi yang rapuh. Mengapa psikologi ini terjadi kerapuhan? Karena sebetulnya dunia terus berubah hari demi hari, dan meninggalkan sesuatu yang lama. Sementara kaum muslimin masih berpegang teguh kepada cara berpikir lama yang dianggap sebagai baku dan kemudian memiliki dinilai secara sakral. Oh ya, jadi ada sakralisasi terhadap cara pandang keagamaan ya. Cara pandang keagamaan itu dua, saya bilang ada konservatisme ketat, radikal, tunggal. Jadi pemaknaan atas sebuah teks masa lalu itu tetap begitu, cara pandangnya tunggal, dan yang lain itu salah gitu. Selain yang satu itu, yang lain ada pandangan konservatif juga, tetapi plural. Jadi mengapresiasi banyak sekali pendapat, tetapi tetap saja pendapat-pendapat yang diapresiasi adalah produk-produk lama di Arabia misalnya. Jadi cara pandang keagamaan lama itu ditangkap secara berbeda, satu tekstualisme yang ketat atau radikal, yang kedua adalah tekstualisme juga konservatisme, konservatisme yang plural, tidak tunggal maksud saya. Dan ini berdialektika terus menerus. Nah, yang biasanya yang tunggal radikal itu sangat berani, sangat progresif. Jadi selalu menyalahkan yang lain selain dari dirinya sendiri. Tapi betapapun keduanya menurut saya ini psikologi yang ingin mempertahankan pendapat lama di tengah-tengah perubahan-perubahan dunia. Jadi langkah kedua setelah konservatisme itu adalah fanatisme. Setelah fanatisme itu lalu terjadilah radikalisme. Fanatisme sebetulnya hanya bicara tentang kebenaran yang ingin dipertahankan, kebenaran menurut dirinya yang ingin dipertahankan kuat, tetapi juga tidak berhasil karena dunia terus berubah. Sistem kehidupan berubah. Dari khilafah menjadi demokratis, dari khilafah menjadi nation state, dari cara berpikir otokrasi menjadi demokrasi, itu mengganggu pikiran, mengganggu hati, mengganggu kepercayaan. Jadi inilah yang terjadi. Mereka ingin mempertahankan masa lalunya dan menghancurkan. Radikalisme adalah cara berpikir untuk meruntuhkan sistem yang ada karena dipandang tidak sesuai dengan keyakinan mereka dan memberatkan mereka, membuat mereka menderita, katanya, gitu loh. Dan selalu sebetulnya keberagaman itu sebetulnya tidak masalah, karena ini juga menjadi sesuatu pilihan-pilihan di antara masyarakat yang berbeda satu atas yang lain. Jadi tinggal kita menyikapinya saja sebetulnya. Jadi keberagaman itu adalah niscaya, itu kehendak Tuhan. Itu kebijaksanaan Tuhan. Begitu. Tetapi yang tidak boleh adalah menyalahkan keberagaman itu. Apalagi membunuh orang lain karena berbeda dengan dirinya. Karena berbeda. Padahal keberagaman itu sendiri kan anugerah dari Tuhan ya. Itu hakikat makhluk hidup. Hakikat. Iya, betul. Iya, Buya, tapi ada semacam kecenderungan dalam 10 tahun terakhir ini, Buya, di mana gerakan fanatisme dan mungkin tidak menyebut radikalisme ya, tapi semacam gerakan yang memang ingin mempertahankan atau mengembalikan
euforia Islam di masa lalu, semacam apa ya, kita menyebutnya mungkin gerakan sunnah gitulah, yang tapi sangat apa ya, sangat penafsirannya sangat tekstual pada Al-Quran dan hadis gitu. Cuman kalau kita melihat bagaimana ini perkembangannya ke tahun-tahun berikutnya, mungkin juga akan banyak sekali tantangan ya. Menurut Buya sendiri bagaimana? Iya betul, jadi itu tantangannya yang saya sih sudah meletakkan akar persoalan itu adalah pada konservatisme yang melahirkan fanatisme kemudian melahirkan radikalisme, dan pada akhirnya adalah terorisme. Terorisme adalah puncak dari sebuah persoalan perjalanan kehidupan kelompok-kelompok tertentu yang tadi yang saya katakan fanatis, dan mereka ingin kembali ke masa lalu yang dianggapnya sebagai indah. Jadi begini ya, ketika kita sedang menderita, ketika kita sedang menderita, maka masa lalu itu sangat indah, betul. Iya. Jadi kita ingin kembali. Coba aja, pernah kita kan pernah indah pada masa lalu, pacaran masa lalu, sekarang menderita. Susah move on. Jadi terus kan, waduh dulu tuh indah ya. Saya sudah membuat puisi sebetulnya. Baca dong puisinya. Oh ya, nanti dulu dicari lagi. Iya. Jadi ya nanti aja. Gitu, ya. Oke ya. Jadi ketika kita menderita, kita mencoba mencari jalan dengan mengingat kembali masa lalu yang seakan-akan tidak pernah terjadi kesulitan hidup. Gitu. Padahal kita tidak mungkin kembali kepada masa lalu, dan tentunya kita sendiri juga tidak pernah tahu apakah masa lalu itu indah atau tidak indah, karena kita tidak hidup di pada masa lalu. Pada masa lalu yang biasa disebutkan adalah hadis Nabi, gitu, yang menjadi acuan dari kelompok-kelompok yang ingin kembali itu adalah hadis Nabi juga. Khairul qurun qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum, gitu ya. Sebaik-baik abad adalah abadku Nabi bersama para sahabatnya. Sesudah itu ada abad sesudah abadku, dan sesudah itu ada abad sesudah abadku dan abad sesudahku. 3 abad pertama. Itu karena ini sebetulnya memang ada kejayaan Islam. Kejayaan Islam menggantikan peradaban Romawi, Yunani, dan Persia, gitu. Kemudian Islam menjadi pusat peradaban dunia yang membagi pengetahuan ke seluruh dunia, membagi spiritualisme ke dunia, seakan-akan telah tergantikan masa lalu itu. Jadi itulah yang ada di dalam pikiran kaum muslimin, sebagian kaum muslimin mengapa ingin kembali, alasannya sekarang sedang menderita, ingin kembali pada masa lalu yang dilihat dalam sejarahnya sebagai sesuatu yang baik, yang unggul, dan mendapatkan legitimasi dasar dari sebuah hadis Nabi, yaitu sebaik-baik abad adalah abadku, kemudian sesudah abadku, sudah abadku, 3 abad pertama. Jadi itu yang saya kira problem utama besar kita adalah kita tidak mengikuti. Kalau ingin bahagia, maka hiduplah bersama dengan alam. Alam itu artinya proses perubahan terus-menerus. Ya. Itu. Okay. Iya. Karena kan sejarah selalu berubah ya. Maksudnya dinamis. Ketika itu diterapkan secara tekstual kan artinya terlepas dari dinamika waktu sekarang gitu ya, malah jadi tidak relevan. Kalau terlalu memaksakan masa lalu. Iya, betul. Ya, Buya nanti boleh baca puisi ya di akhir. Oh iya. Saya udah request dari sekarang. Boleh, sekarang aja ya. Saya kebetulan. Oh, sekarang aja. Oh, luar biasa. Baik. Okay. Siap. Kita masih kita mandek tapi tak merasa. Judulnya begitu. Kita masih terus mengulang-ulang, mereplikasi, mereproduksi isu-isu dan kisah-kisah berabad lampau di sana, di Arabia. Dan kita merasa bangga. Kita sering takut
dan menolak perubahan, inovasi, kreativitas, pembaruan, meskipun ia tak bisa dilawan dengan cara apapun. Tapi kita tak merasa. Tubuh kita ada di zaman ini, tetapi pikiran kita masih zaman dulu, di sana. Kita selalu ingin kembali ke masa lampau yang konon indah. Padahal kita tidak pernah hidup di sana. Tetapi kita tak merasa. Kita telah tertinggal berjuta langkah. Bangsa lian telah melesat ke langit. Kita masih saja di sini. Mereka jadi produsen. Kita menjadi konsumen. Dan tak punya apa-apa. Tapi kita tak merasa. Kita amat gemar melemparkan tanggung jawab atas penderitaan kita kepada lian. Padahal cerita itu kita sendiri yang bikin. Tapi kita tak merasa. Kita terus dibayangi ketakutan demi ketakutan. Bagai ada hantu di depan rumah sendiri. Maka kita cepat marah. Tiap hari, tiap jam, tiap menit. Meski marah itu menyakitkan diri kita sendiri. Menyakiti diri kita sendiri. Tapi kita tak merasa. Gitu puisinya. Pak Zim, keren sekali Buya. Buya nanti itu harus dipublish loh di Berita Baru. Oh iya, puisinya. boleh. Keren banget, keren banget. Okay, ini yang mendengarkan juga langsung ternyuh dan tersihir. Oh, gitu. Kawan-kawan bercerita. Aduh, iya. Ini Buya, terus, Buya kan senang menulis puisi, juga pernah sudah banyak sekali bukunya gitu Buya yang ditulis dari buku-buku mengenai gender, keadilan gender dan tentang perempuan, tapi juga Buya sangat concern menulis tentang Gus Dur dan berbagai pemikiran ilmu tasawuf. Nah, ini apa yang melatar belakangi kecintaan Buya ini? Begini ya, saya pernah mengatakan, memahami perempuan itu menjadi pintu masuk, memahami dunia. Wow, benar. Ini harus dicatat dulu. Memahami perempuan itu sebagai pintu masuk, memahami dunia. Tolong dicatat ya para lelaki yang nonton. Keren. Betul. Silakan Bu ya, lanjut. Karena perempuan itu ibu manusia. Nah, gitu. Dari perempuanlah kita lahir. Jadi dididik dan seterusnya. Jadi bagaimana kita memperlakukan? Akhirnya saya sadar betul. Kesadaran kita mengenai orang, manusia, dan seterusnya. Kita harus menghormati manusia. Kita harus menganggap manusia itu sama dengan kita. Ya, menghargai orang lain sama dengan menghargai diri kita sendiri. Gitu. Kau adalah aku yang lain. Kau adalah aku yang lain ya, karena kita saling bercermin sebenarnya. Betul gitu, tergantung kita gitu. Apa yang kau miliki, aku juga memiliki. Apa kau yang rasakan, aku juga merasakan. Seperti itu. Cobalah pikirkan. Al-insan majbulun bihubbi man ahsana ilaihi di man asaa ilaihi, kata seorang penyair ya. Manusia itu diberi karakter senang kepada orang yang berbuat baik kepada diri dan tidak suka kepada orang yang berbuat jahat kepada diri. Jadi maka saya mengatakan, perlakukanlah orang lain bagaimana engkau ingin diperlakukan. Jangan perlakukan orang lain bagaimana engkau sendiri tidak ingin diperlakukan seperti itu. Gitu. Terakhir, ahibbakulla insani takunu daiman bainal wardi wariyat. Cintailah semua orang. Niscaya kau akan berada di antara bunga mawar dan taman-taman surgawi.
Cocok nggak nih? Wow, dalam sekali. Aduh, langsung terenyuh saya. Bu ya, dengan ini ya Bu ya, maksudnya dengan kekuatan cinta aja, kekuatan cinta. Itu Betul. di tengah pandemi, bukan, di tengah fenomena apa sih fanatisme beragama ini Bu ya, di mana seharusnya kita memposisikan diri, karena kan kondisi seperti ini sebenarnya seperti merusak jantung kemanusiaan kita. Lalu Iya. harusnya seperti apa sih kita memaknai cinta dan menghayati gitu. Iya, iya. Saya tuh punya begini, punya syair yang menarik hati awal saya. Anil hubbi sudir, wa tahta dhilalil hubbi masyayr. Wa min ajlil hubbi rojak, katanya gitu. Kita lahir dari cinta. Dari cintalah kita lahir, kita ada. Di bawah naungan cinta kita berjalan. Dan demi cinta kita pulang. Aduh, gimana tuh? Aduh. Dari cinta kita lahir, dengan cinta kita berpulang. Wah. Iya. Saya udah nemuin berapa quote di bawah naungan cinta. Oh iya. Ini belum 1 jam Bu ya, kita berbincang udah banyak sekali nih quotes malam ini. Iya. Ya, jadi Bu ya, tidak ada iya. Ya. Tidak ada kode moral tertinggi selain cinta yang mengingkari ego dan mengembangkan kebaikan. Betul. Wow, sebentar. Ya. Saya mau merekam itu dalam kepala saya. Jadi cinta yang melampaui ego. Iya. Yang Dan mengembangkan kebaikan. Dan mengembangkan kebaikan. Terima kasih Bu ya untuk inspirasinya. Ya, tambah nih. Tambah, oke. Tambah lagi tuh, cintalah yang melahirkan harapan, kesabaran, ketabahan, toleran, dan semua moral baik. Penghormatan, toleransi, memberikan kebaikan, semua lahir dari cinta. Begitu. Iya. Bisa menanggung derita demi orang lain. Nah, gitu. Itulah hakikat cinta. Iya. Saya bilang para tokoh besar dunia, termasuk Gus Dur, itu bagaikan lilin. Bagaikan lilin. Dia ingin menerangi lingkungannya, meskipun dirinya terbakar. Wih, gitu. Karena benar-benar sacrifice, benar-benar berkorban ya untuk cinta itu sendiri. Betul. Jadi udah tidak ada tuh diri sendiri. Pernah belum mencintai orang? Siapa? Saya. Ya Sarah, iya. Oh, saya selalu jatuh cinta Bu ya. Penderitaan itu juga bisa menikmat gitu loh. Betul. Itu aneh. Meskipun menderita tapi indah. Waduh, iya. Enggak? Ini kayaknya pacar saya juga ikutan nonton sih, jadi dia bisa ikut mendengarkan. Waduh. Iya betul. Bu ya kan sangat istiqomah ya dengan gerakan cinta ini. Iya. Sebenarnya apa sih prinsip dan visi hidup yang tengah dibangun oleh Bu ya? Karena cinta. Gimana ya? Saya itu manusia ya. Saya ingin mencintai manusia. Bagaimana? Ya, saya ingin dicintai. Itu aja. Jadi, itu kan begininya, sama dengan bukan begitu. Tuhan pernah mengatakan, aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin dikenal, maka aku ciptakan untuk makhluk. Berkat mereka aku dikenal. Dengan aku mereka mengenal aku. Jadi itu sebetulnya saya bilang tadi dunia diciptakan karena berdasarkan cinta juga. Jadi kita harus masuk ke ruang itu, baru kita menjadi damai, jadi penuh antara kita. Bahagia, damai itu puncak dari sebuah perjalanan kehidupan. Saya ingin bahagia lah.
Oh, oke. Gitu. Wah, ya itu ya. Jadi visi hidupnya untuk bahagia dengan cinta. Iya. Luar biasa. Ini sangat menginspirasi kawan-kawan bercerita. Kalau ada Iya, pertanyaan iya. silakan ya. Kita sedang Iya, mengaji iya, iya. dengan Buya Hussein. Ini momentum akhir tahun yang sangat syahdu. Silakan kalau Iya, ada betul. pertanyaan. Dan, di kolom Jadi komentar ya, kawan-kawan. ada pernyataan juga saya ingin menghafal dan menyampaikannya. Hmm? Malam nata'allam kaifa nuhibbu khalqallah falan nastati'a an nuhibba haqqa walan na'rifallah haqqa. Ini indah sekali ya. Saya kayak ini Maulana Jalaluddin Rumi mungkin mengatakan hal ini di dalam bukunya Fihi Mafihi. Kalau tidak salah ya, nanti saya lihat Iya. lagi. Selama kita tidak belajar mencintai ciptaan Tuhan, malam nata'allam, selama kita tidak belajar kaifa bagaimana nuhibbu kita mencintai khalqallah, makhluk Allah semua. Uh. Walan nastati'a an nuhibba haqqan. Kita tidak bisa mencintai apa, ya kan? Dan walan na'rifallah haqqan, dan kita tidak mengenal Tuhan sama sekali. Justru itu. Waduh. Jadi jatuh cintalah demi mengenal Tuhan gitu ya Buya ya. Betul. Iya. Karena Untung selama saya tiap kita hari berikan jatuh cinta. Alhamdulillah. Itu betapa indahnya ya hidup ini. Meskipun iya, meskipun dalam cinta juga kita harus siap disakiti gitu ya Buya ya. Itu ya, lagi-lagi sakit itu juga bagian yang tak terpisahkan. Cinta itu tidak dapat didefinisikan. Seluruhnya berdialektika yang saling bertentangan. Tapi justru itulah dinamika kehidupan. Saya bilang dinamika kehidupan selalu akan berputar antara iya dan tidak, negatif positif, tergantung bagaimana kita menyikapi. Terima kasih. Buya, ini ada pertanyaan dari Mbak Rinda. Buya, hakikat cinta itu terletak di mana? Sepertinya saya sedang bergejolak dengan kata itu. Aduh, iya. Carilah di dalam dirimu. Dia tidak di mana-mana. Cinta ada di dalam palung jiwamu. Palung jiwa. Carilah di situ. Iya, itu. Carilah ya. teman dengan Tuhan. Carilah aku di dalam dirimu sendiri. Carilah aku dalam dirimu. Nah, itu ya. Itu pertanyaan besar. Itu tugas besar di malam tahun baru untuk Mbak Rinda dan kawan-kawan lain. Buya, ada lagi dari Mas Zelma pertanyaan, apakah kebenaran itu hanya ada satu? Kalau ada satu saja, mengapa ada beberapa wali dari berbagai mazhab misalnya? Iya, kebenaran kita satu, tetapi bagaimana kita mengetahui kebenaran yang satu? Logikanya memang benar, satu. Tetapi bagaimana kita mengetahui kebenaran itu? Itu masalah. Iya. Apa yang kita ketahui tentang yang dikatakan Tuhan? Apa sebetulnya? Teks itu tidak menunjukkan satu makna. Teks Tuhan tidak bisa dibatasi oleh satu makna. Karena itu berarti mengingkari tidak terbatasan Tuhan. Begitu. Hanya itu teks-teks hadis juga. Iya. Seorang sufi juga mengatakan iya. Satu kata bisa beribu makna dan tidak terbatas. Itu. Kita hanya diberi sebagian saja dari Maha terbatas Tuhan. Ya. Dan masing-masing diberi kebenaran masing-masing sesuai dengan ruang dan waktunya. Itu. Ya. Kebenaran itu satu, tapi jalannya itu ya yang banyak sekali. Ini, nih saya baca puisi. Oke, saya siap mendengarkan. Juga bicara. Ibaratuna syatta wa husnuka wahidu wa kullun ila dakal jamali yushiru. Bahasa kita beda. Tapi yang indah hanyalah satu.
dan masing-masing kita menuju pada yang indah melalui jalan yang berbeda-beda. Karena kita berada di dalam ruang dan waktu yang berbeda-beda. Gitu. Itu dia ya. Jadi mendengarkan pengajian Buya itu harus dengan keterbukaan hati karena kalau tidak ini sulit dipahami ya kawan-kawan bercerita. Jadi tolong dibuka dulu pikiran dan hatinya untuk menerima anugerah cinta dari Buya. Sudah ya? Iya, Buya. Gimana pertanyaannya? Ini pertanyaan yang lain adalah ini banyak yang curhat ini Buya. Oke. Terkadang kita marah dari siapa ini? Vidya. Buya, terkadang kita marah atau benci kepada orang yang kita sayangi dan itu seringnya orang tua kita sendiri. Lantas apa yang harus kita lakukan? Ya, begini ya. Kebencian tidak kegelapan tidak bisa dihapus dengan kegelapan, oleh kegelapan. Hanya cahaya yang bisa melakukan. Kebencian tidak bisa dihapus dengan kebencian. Hanya cinta yang dapat melakukan. Jadi begitu, bisa nggak itu kayak gitu itu? Nah, berat sih. Ya itu betul. Jadi berat sekali. Iya, katanya lagi, idza qabalnal isa'a bil isa'ah, famata tantahil isa'ah. Jika kebencian dibalas dengan kebencian, sampai kapan kebencian akan berakhir? Nah, lo. Nah, dengerin tuh ya. Nah, jadi ya. Jadi kemampuan kita ini. Tapi ini ya memang melalui proses panjang untuk melatih begitu itu. Para nabi, para bijak bestari, itu sufi, itu mati itu. Nabi selalu mengatakan, Nabi doakan mereka yang sudah kurang ajar kepada kamu. Tidak. Aku tidak diutus untuk mengutuk orang. Aku tidak diutus untuk mencaci maki orang. Aku diutus untuk menjadi pembawa kasih kepada orang. No, ma bu'istu la'anan wala fahishan wa inna bu'istu rahmatan. Begitu. Nabi mengatakan begitu. Mau nggak? Kita bisa nggak? Aneh sekali saya bilang. Orang-orang ini mengikuti Nabi, katanya mengikuti Nabi. Tetapi nyatanya dia tidak mengikuti Nabi. Mengapa marah-marah terus? Mengutuk orang. Mencaci maki orang. Padahal Nabi mengatakan tidak sama sekali. Ma bu'istu la'anan. Aku tidak dikutus sebagai seorang pengutuk. Melaknat. Wala fahishan. Tidak juga berkata-kata kasar dan berteriak-teriak. Wala sakhaban. Berteriak-teriak. Wa innama bu'istu rahmatan. Tapi aku diutus untuk menjadi pembawa rahmat, membawa kasih, membawa sayang. Jadi ini bisa nggak coba sama ibu, apalagi sama ibunya? Iya. Sama orang tuanya. Harus dilatih ya Bu ya. Latih begitu, perlu dilatih. Kebanyakan orang memang tidak bisa. Sulit sekali untuk melampaui. Selalu terprovokasi. Iya. Gitu ya. Bagaimana bisa dia menyakiti saya? Saya harus membalas reaksi dong. Itu namanya keadilan katanya gitu loh. Al-Quran juga memang seperti itu. Ya, Al-Quran sudah mengatakan wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsan. Tidak sama kebaikan dengan keburukan itu. Balaslah keburukan itu dengan cara yang lebih baik. Bagaimana coba? Bisa enggak? Al-Quran mengatakan begitu. Hadis sudah mengatakan begitu. Tapi kita, yang biasanya jawab, ya itu kan Nabi. Lalu mengatakan begitu. Tapi teriak-teriaknya harus mengikuti Nabi. Iya benar. Itu jadi kontradiktif ya Bu ya? Kontradiktif. Coba belajar aja deh. Gitu ya.
Saya juga belum Coba, tentu bisa loh. coba belajar dulu deh. Iya, saya juga belum tentu bisa loh. Ngomongnya aja bisa nih. Enggak lah, Buya kan sudah Oh, terbukti mudah-mudahan. secara praktik. Mudah-mudahan ya. Amin, amin lah. Amin, amin. Iya, Buya saya Ada apa lagi nih? ada Ya, pertanyaan silakan. lagi nih. Ya. Tadi dari Mas siapa ya? Oh, dari Zakiel. Bagaimana cara mengetahui apa yang kita kerjakan mendapat ridho atau cinta ilahi? Wow, berat sekali. Sebetulnya kebaikan itu tidak perlu mendapatkan balasan. Tidak usah Ya, mengharap balasan. Lakukanlah kebaikan itu karena itu baik. Bukan karena mengharap sesuatu. Tapi Tuhan oke. selalu akan bersifat adil. Iya. Dia akan pasti membalas kebaikan dengan kebaikan. Jadi, Begitu. jadi kalau misalnya melakukan kebaikan tapi mengharapkan balasan berarti juga nggak tulus ya? Nah itu namanya. Ikhlas itu. Begini Iya. ya. Ikhlas itu ya. Ikhlas tulus itu. Kita telah melakukan sesuatu kebaikan. Tetapi kita lupa bahwa kita telah melakukan kebaikan. Nah, bisa enggak? Loh, Susah. enggak. Oh iya. Saya belum enggak tahu saya dulu apa iya. Iya. Begitu. Soalnya ikhlas itu katanya ilmu tertinggi, Bu ya, di dalam Islam Betul, ya. betul. Iya, iya. Jadi susah kalau tidak mengharapkan balasan. Jadi terus begini ya. Ada sebuah ayat Al-Qur'an yang saya kira kita sangat lupa betul. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah pada suatu hari kelak tidaklah berharga lagi harta dan anak-anak kecuali dia yang datang dengan hati yang tulus. Belum. Hati yang pasrah. Pasrah pada Tuhan. Tulus. No, gimana tuh? Aduh. Buya, ini ada pertanyaan yang saya rasa penting untuk ditanyakan ya. Apakah boleh kita mencintai makhluk tanpa mencintai sang penciptanya juga? Ya, bagaimana ya? Kita tidak punya kesadaran tentang bahwa yang dicintai itu adalah ciptaan Tuhan yang memberikan kita cinta itu. Iya. Jadi biasanya para orang-orang itu orang yang tidak bersyukur atas pemberian Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan kecantikan, keindahan kepada ciptaannya. Salah satunya adalah pacarnya tadi. Ya? Tapi kita lupa pada pemberi kecantikan. Iya. Masa mencintai makhluknya tapi lupa dengan penciptanya ya? Nah, iya. Itu jawabannya dari Buya ya. Jadi silakan dipertimbangkan. Iya. Dipertimbangkan. Ini satu lagi ya Buya. Ya. Boleh. Dari kok tidak terlihat pertanyaannya, sebentar. Bolehkah dari Mbak Atin, bolehkah kita ambil posisi diam saat dihadapkan dengan orang yang keras dalam dalam berperilaku atau? Iya. Ya itu para ulama saya lupa ya, saya pernah hafal sebuah syair yang dibuat oleh Ibnu Syafi'i. Kalau kita mendengar orang lain minta semakin dan tidak mengerti, maka sebaiknya kita diam. Melayani itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Begitu. Jadi kemarahan, saya mengatakan ketika seseorang dikuasai oleh kemarahan, maka kita tidak bisa mengharapkan dia menerima apa yang kita sampaikan, kebenaran apapun akan dia terima. Jadi itu dominasi kemarahan, dominasi keudon, dominasi kecurigaan itu akan sulit sekali untuk bisa dimasukkan ke dalam pikiran diri orang itu. Ya kita hanya sekedar ngomong sih boleh saja, tapi tidak menyelesaikan masalah. Gitu. Pak Imam Syafi'i begitu. Apabila nataqa safi falam tujib, jika seorang yang safi
tapi itu bodoh. Tapi itu bodoh. Bodoh itu tidak mengerti tentang orang lain. Fala tujibhu, jangan kamu menjawab. Begitu. Begitu. Ya, itu Nah, jawaban Buya. Oke. Buya, ini sebagai penutup ya Buya, bagi kawan-kawan bercerita, sekaligus menjadi momen refleksi akhir tahun. Mohon Buya memberikan pesan dan pencerahan agar kami siap lahir batin ini menyambut tahun 2021. Iya ya. Ya tadi kan sudah banyak sekali ya. Banyak sekali, tapi ini apa ya, gongnya itu Buya. Aduh, gimana ya? Ini aja. Saya bilang, ya tentu saja cinta dari tadi ya. Saya bilang cinta itu. Hadal alam gharikun fil alam wal ma'asi min ra'sihi ila qadamaihi wala amalallahu fi shifa illa minal hubbi. Aduh, ini hebat sekali. Dunia ini tenggelam di dalam duka, lara. Ya, duka, lara. Dari kepala sampai ke telapak kaki. Kita tidak bisa mengharapkan untuk bisa sembuh luka kecuali dengan cinta. Terima kasih Buya. Terima kasih sama-sama ya. Ini sangat dalam sekali. Dan pasti kawan-kawan bercerita sangat terinspirasi dan sangat belajar dari Buya malam ini. Terima kasih saya ucapkan untuk Buya dari dari tim bercerita dan berita baru juga, dan saya ucapkan terima kasih juga untuk kawan-kawan bercerita berbagi cerita di balik berita karena sudah menyaksikan pengajian kami malam ini, pengajian dari Buya Hussein. Iya betul. Pengajian, ya, semoga tetap sehat Buya, tetap amin. Ya, tetap berbahagia dengan cinta keluarga. Iya. Dan selalu berbagi ilmu dan manfaat. Baik, terima kasih. Terima kasih Buya, sampai jumpa lagi dan sampai jumpa juga untuk kawan-kawan bercerita. Bercerita kembali lagi di Selasa malam minggu depan. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.